nih kita bakalan ngobrol-ngobrol santai, ngebahas topik yang seru banget teman-teman. Tapi sebelum itu, kenalin dulu, nama aku Agisni Fitria Robi dan di sebelahku ada Kak Muhammad Ihsan Herudin. Oke, jadi kali ini kita bakal bincang-bincang santai terkait isu kesehatan mental dan juga bagaimana meningkatin kapasitas kita sebagai mahasiswa di era sekarang. Oke, sebelum itu kami perkenalan dulu sama narasumber kita yang sangat keren dan juga santuy kali ini, yaitu Pak Fadlun Fauzi, Esum MSC. Halo Pak Fauzi. Halo Ihsan dan siapa tadi namanya? Agisni. Agisni. Oke. Makasih sebelumnya. Bapak apa kesibukan saat ini? Ya, saya sebagai dosen tetap kesibukannya masih tridharma, ngajar, penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Termasuk penunjang juga sih, penunjang sebagai dosen. Mungkin langsung saja Pak kita kulik sedikit terkait isu kesehatan mental yang ada sekarang ini ya. Gimana sih Pak menurut Bapak seberapa pentingnya kesadaran mental terkait kita sendiri sebagai mahasiswa ini untuk menjaga kesehatan mental kita? Nah kan secara kita tahu kesehatan mental itu sangat berpengaruh terhadap apa yang akan kita lakuin ke depannya. Nah itu menurut Bapak gimana pentingnya itu? Kesehatan mental menjadi salah satu poin penting dalam penyangga mahasiswa saat ini. Dalam artian benar kata Ihsan bahwa kita sebagai pribadi itu memang harus mulai sadar dan aware juga sama yang namanya kesehatan mental. Karena memang menjadi salah satu penyangga yang kuat untuk kita ke depan. Mungkin kita gini aja deh konsepnya. Dalam hidup kita memang sekarang banyak sekali problem-problem yang memang banyak bisa diselesaikan, banyak yang nggak bisa diselesaikan. Cuman persoalan utamanya sekarang tuh gimana orang bisa bertahan dengan satu hal yang mungkin cukup berat yang dihadapi dalam hidup dia. Nah, beberapa persoalan kesehatan mental tuh sering dialami oleh beberapa kelompok usia yang memang saya yakini rata-rata sekarang lebih banyak didominasi oleh teman-teman Gen Z, bahkan mungkin sebagian dari kelompok milenial juga sih. Jadi anak-anak Gen Alpha pun termasuk yang menjadi salah satu poin penting karena mereka generasi yang sekarang sudah tumbuh mulai dewasa dan sangat native sama digital sehingga cukup menjadi perhatian kita juga untuk kesehatan mental. Sehingga dalam kacamata kami sebagai pendidik, kami sangat juga concern ke teman-teman yang sebenarnya punya gangguan secara kesehatan mental kayak gitu sih. Oh iya, terus kita kaitin sama Gen Z tadi ya Pak. Saya juga kan Gen Z. Yes. Jadi ngerasa kalau misalnya jadi kita kaitin sama Gen Z tadi ya Pak. Saya juga sebagai Gen Z itu ngerasa kalau misalnya ada masalah tuh dipendam dulu. Nah itu kan sangat berpengaruh ke kesehatan mental saya sebagai mahasiswa nih. Belum lagi sama tugas atau yang lainnya gitu. Nah itu menurut Bapak tuh hal yang lumrah atau tidak sih? Ya sebenarnya kalau sebagai pribadi kita wajar-wajar aja kalau memang ngerasa ada yang kesal, capek dan kawan-kawannya. Termasuk juga ngeluh sebenarnya nggak jadi masalah sih. Karena bagian dari stress release tuh yang ngeluh gitu loh. Kita kan yang penting kalau kita punya satu hal yang menderat dalam hidup kita, entah itu capek, itu kan sangat normatif ya sebagai seorang manusia. Gimana proses buat stress release-nya aja sih yang memang harus kita fokuskan gitu. Misalnya kalau kamu capek, ngeluh sih itu bagian dari stress release. Misal kamu ngeluh, ya wajar sih namanya juga saya manusia. Kalau ngeluh sih nggak masalah. Cuman setelah ngeluhnya itulah yang memang jadi poin pentingnya kan. Maksudnya setelah kita selesai ngeluh, tetap kan dikerjakan juga kan. Misal kamu punya tugas laporan apa, ngeluh banyak tugas, tapi tetap dikerjakan juga kan. Mungkin sekarang udah mulai harus di fase yang mulai enggak ngeluh tapi mengurangi ngeluhnya gitu loh. Tapi nanti tetap dikerjakan juga sih. Sehingga kita ngelewatin fase yang enggak terlalu berat untuk sekedar kita capek di ngeluhnya gitu loh. Healing juga termasuk salah satu stress release terbaik buat teman-teman yang ngeluh gitu. Jadi kalau dibilang wajar atau enggak wajar ngeluh ya atau capek ya wajar sih, karena manusia juga kan manusia biasa juga sih kayak gitu. Jadi kalau buat menurut Bapak nih, solusi buat kami sebagai Gen Z buat menjaga kesehatan mental kami itu gimana sih? Selain stress release tadi. Tadi saya sudah sepil salah satunya selain stress release terbaik itu healing juga menjadi poin penting kan. Makanya kalau teman-teman misal di Ormawa, saya sering lihat ada proker yang kaitannya dengan capacity building atau entah itu namanya sakrab, makrab dan segala macamnya, itu menjadi poin penting juga sih dalam menstimulus agar teman-teman tuh nggak terlalu
terpusat di kegiatan-kegiatan yang sifatnya proker, tapi juga udah mulai teman-teman nge-stress diri dengan banyak kegiatan di luar sekedar kita jeda atau have fun untuk memulai lagi atau nge-recharge lagi energi buat menghadapi proker-proker selanjutnya. Tapi bukan cuma sekedar proker ya, tapi intinya aktivitas-aktivitas positif yang tentunya nanti bisa berdampak buat masyarakat di organisasi kayak gitu. Jadi Mas Bapak tuh kita nih sebagai mahasiswa ya, mahasiswa Gen Z itu mungkin selain dengan healing sendiri-sendiri, Betul. bisa juga dengan bermain dengan kawan-kawan tadi, melakukan aktivitas positif bersama dengan saya sendiri sebagai anggota BEM ya. Iya. Ini bermain kayak sakrab tadi. Karena kan setiap individu itu kan bahasa cintanya beda-beda kan. Ada yang memang dia tipikal yang senang bareng-bareng, ada yang tipikal senangnya me time gitu loh. Makanya sebagai seorang organisasi pun harus mulai paham betul di dalamnya kan setiap individu itu macam-macam kan. Jadi treatment apa sih yang terbaik buat dilakukan gitu. Saya yakin lah nggak semua anak BEM juga suka sakrab gitu loh. Nggak semua anak BEM suka makrab gitu loh. Mungkin juga ada treatment buat orang-orang yang demikian. Bagi orang-orang yang insecure mungkin atau yang introvert, kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh ngerasa bahwa terkuras banget energinya gitu loh. Jadi itu poin penting juga buat teman-teman memulai mencari solusi baik nih buat teman kedepannya tuh. Healing tuh bukan sekedar cuman healing kita main aja ke pantai gitu loh, tapi ada hal yang bisa dilakukan kayak gitu sih. Oke nih Pak, kalau tadi kan kita udah bahas kesehatan mental yang mana kan merupakan topik sensitif nih bagi mahasiswa. Di tengah maraknya kesehatan mental saat ini pasti banyak banget pengaruhnya. Salah satunya tuh untuk pengembangan diri mahasiswa tersebut. Nah, menurut Bapak, apakah ada hubungan dari kesehatan mental ini dengan pengembangan kapasitas mahasiswa? Ada sih, pasti ada kaitannya, ada korelasi antara kesehatan mental itu sangat berpengaruh sama proses pengembangan diri gitu. Kita lihat dari beberapa case di negara kita yang banyak sekali persoalan-persoalan yang menyangkut kesehatan mental tuh sangat berpengaruh terhadap kehidupan seorang individu gitu. Kalau saya sempitkan lagi dalam kapasitas kegiatan kemahasiswaan atau dalam kapasitas pengembangan organisasi kemahasiswaan, individu di dalam tuh menjadi salah satu poin penting dia berinteraksi dengan individu lain gitu loh. Kita nggak tahu misal anggaplah dalam satu kelompok di BEM misal ada yang toksik misal atau ya sebasing dia seenaknya dan terserah lah maksudnya apa. Itu kan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Kalau kita ngomongin capaian kinerja ya. Jadi buat kami pribadi kesehatan mental itu sangat kaitannya dengan pengembangan kemahasiswaan dalam artian pengembangan pribadi. Karena misal kalau dalam acuan kegiatan kemahasiswaan kan setiap individu itu pasti punya salah satu capaian yang harus diselesaikan dalam kerangka organisasi di program kerja misal. Makanya teman-teman pasti sebagai project supervisor nantinya tuh akan punya tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan itu. Tapi kalau juga teman-teman punya persoalan yang sifatnya kesehatan mental itu menjadi salah satu penghambat dalam melaksanakan kegiatan. Jadi teman-teman pun harus mulai sadar bahwa dalam satu kelompok, misal di departemen teman-teman sendiri kan harus bisa mulai analisis kira-kira satu dan lainnya tuh punya problem enggak gitu loh. Kalau ternyata memang sampai sekarang di bulan ke-5 tuh berjalan dengan problem itu yang jadi persoalan ke depan. Karena bisa aja jadi salah satu bom waktu yang bisa aja tiba-tiba meledak nantinya. Sehingga dari awal terus clear bahwa di antara kita nggak ada dusta, selesai semuanya kaitannya dengan kesehatan mental. Apapun itu ya, termasuk salah satunya mungkin masalah toksik ya. Toksik itu menjadi salah satu yang sering terjadi dalam satu kelompok. Itu menjadi salah satu poin kesalahan atau kesehatan mental itu salah satunya ada toksik itu juga salah satu yang menjadi poin penting di organisasi. Sehingga itu akan sangat berdampak ke kinerja. Kalau dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan atau pengembangan kompetensi, itu juga akan mempengaruhi individu tertentu dengan individu lainnya. Kayak gitu sih. Oke, berarti kata Bapak tadi itu sangat berpengaruh ya Pak kesehatan mental dengan pengembangan kapasitas mahasiswa. Nah, terkait pengembangan kapasitas mahasiswa nih, apakah ada tips dan trik nih Pak dari Bapak untuk kita para mahasiswa terutama di lingkup Universitas Bangka Belitung, gimana sih cara kita nih untuk ningkatin gitu apa yang ada di dalam diri kita? Apa kan ibaratnya tuh mahasiswa sebagai agent of change, agen perubahan. Nah, menurut Bapak itu sendiri gimana Pak? Tips ya. Di pengembangan kapasitas mahasiswa sendiri. Kalau saya biasanya sih
mengukurnya dalam 3 aspek di pengembangan kapasitas tuh. Salah satunya agile. Agile tuh tangkas atau bahasa lugasnya satset. Jadi mahasiswa sekarang tuh sebenarnya harus mulai diajarkan bagaimana dia bisa sesatset itu dalam setiap aspek kehidupan dia gitu. Entah dalam akademik, di tugas dan kawan-kawannya, termasuk di organisasi. Tapi kita juga nggak boleh menyalahkan bahwa orang-orang yang nggak tergabung di organisasi itu nggak juga gitu. Karena mungkin dia punya aktivitas lain di luar organisasi. Entah dia sebagai seorang konten kreator, entah dia sebagai anak magang garis keras, itu juga kan kita nggak bisa salahkan. Pengembangan kapasitas macam-macam. Tapi kalau konteks organisasi, agile itu menjadi salah satu poin penting bagaimana teman-teman bisa merangkak naik ke level-level selanjutnya. Apalagi kayak kuliahan kan level 1 tuh anak maba sampai nanti tingkat akhir itu teman-teman skripsi. Nah, agile atau tangkas atau satset itu menjadi salah satu hal yang wajib dimiliki individu saat ini gitu loh. Yang kedua tuh adaptif. Jadi harus paham dengan segala situasi itu kayak gimana sih. Kayak kita mungkin dalam fase pendidikan tuh mengalami beberapa fase yang sangat berubah ya. Mungkin saya baru ngerasain sekarang era baru kampus berdampak misal. Ya walaupun saya belum tahu implementasinya nanti kayak gimana misal. Sebelumnya MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tahun ini di tahun 2025 dengan pilot projectnya di angkatan 2022, kita punya konsep kampus berdampak. Jadi sekarang bukan lagi hanya sekedar output belaka, berapa jumlah kinerja yang diselesaikan, termasuk berapa jumlah angka yang sudah diselesaikan untuk beberapa capaian di organisasi atau di kinerja. Tapi lebih ke gimana dampaknya ke masyarakat gitu loh. Makanya konsep kampus berdampak harus mulai kita biasakan gitu. Dalam artian kita sebagai dosen, sebagai mahasiswa juga harus mulai adaptif menghadapi itu semua gitu. Ya mungkin kalau teman-teman mau jadi generasi yang ngeruce, tinggal ngeruce aja sih, nggak masalah buat saya. Tapi saya tidak memilih itu gitu. Saya lebih memilih untuk ayo sama-sama kita mulai transformasi ke arah yang baru. Termasuk juga di organisasi. Kayak teman-teman sekarang mungkin harus dihadapkan dengan situasi di mana mahasiswa yang cenderung lebih kurang responsif dalam setiap organisasi. Entah mungkin di individu antar BEM-nya juga ngerasa ada yang aktif, ada yang nggak terlalu aktif. Itu juga jadi poin penting juga kan. Sebagai kepala departemen misal dalam BEM atau sebagai ketua BEM atau Gupma juga kan itu menjadi tantangan tersendiri buat menyelesaikan persoalan itu. Nah yang terakhir, ketiga itu sebenarnya komunikasi. Skill komunikasi itu menjadi salah satu skill yang paling penting dalam pengembangan kapasitas mahasiswa saat ini. Lu mau sejago apapun, lu mau sepintar apapun, tapi kalau nggak bisa mentransferkan apa yang kamu punya itu nothing gitu. Jadi komunikasi menjadi salah satu keilmuan atau skill yang kemungkinan nggak bakal usang sampai kapanpun gitu. Jadi Ihsan sejago apapun dalam menyelesaikan satu topik persoalan itu nggak bakal kalau nggak punya skill komunikasi yang baik gitu. Termasuk gimana Anindita misal Agisna itu bisa menyelesaikan persoalan dengan temannya itu dengan komunikasi gitu loh. Entah misal kayak kita misal bersikap biasa aja juga itu kan mungkin nggak bakal dimaknai positif sama teman-teman aja. Tapi kalau kita mulai bisa mengkomunikasikan dengan baik, misal apa yang menjadi pikiran kamu, apa yang menjadi masalah kamu, mari kita selesaikan, itu juga kan bisa. Kayak tadi juga kita kan akhirnya bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi saat ini gitu loh. Itu juga penting. Makanya kayak tadi agile, adaptif, dan komunikatif itu atau komunikasi itu menjadi salah satu skill yang paling menurut saya dalam pengembangan kapasitas mahasiswa ini. Itu dulu aja lah. Ngomongin nanti leadership, ngomongin soal complex problem solve itu berjalan aja. Karena masih banyak sebenarnya skill-skill yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Tapi basic skillnya tuh itu aja dulu sih sebenarnya untuk mahasiswa saat ini. Kayak gitu. Oke, berarti bisa dibilang poin ketiga tadi itu sangat penting ya Pak untuk dimiliki basicnya tuh ibaratnya mahasiswanya. Nah, tapi kalau ada yang bilang terkait untuk bahas skill, misalnya tuh soft skill atau hard skill tuh gimana Pak? Itu tuh sebenarnya perbedaan mendasar dalam dunia akademik tuh ngebedainnya semudah kalau hard skill tuh kemampuan yang sifatnya lebih ke akademik. Kayak teman-teman jago ngedesain, jago apa ya? Yang paling jurusan apa sih? Manajemen sama akuntansi misal. Jurusan akuntansi itu teman-teman jago bagaimana menyelesaikan persoalan tentang laporan keuangan dalam kapasitas sebagai orang mahasiswa di kelas misal. Dosen ngasih tugas,
Terus teman-teman bisa menyelesaikan persoalan itu. Kalau dalam kapasitas sebagai mahasiswa yang punya soft skill baik tuh, misal dia pandai menyelesaikan persoalan yang sangat kompleks, entah itu namanya kompleks problem solving atau apapun. Atau misal anak ini jago skillnya untuk bicara atau negosiasi, itu skill yang sifatnya soft skill. Jadi soft skill tuh banyak yang memahaminya, sederhananya tuh kemampuan-kemampuan yang nggak dihadapi dalam dunia pendidikan dalam ruang lingkup bangku kuliah, tapi di luar itu. Biasanya banyak dikembangkan kapasitas itu tuh di organisasi, di wirausaha, atau bahkan mungkin di kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksternal kayak magang dan lain-lain. Tapi kalau di kampus kayak belajar itu kan, bahkan mungkin kalau kayak kita yang sarjana tuh teori banget. Nah mungkin itu sih, kayak teman-teman jago dalam pengembangan satu keilmuan tertentu kayak manajemen, akuntansi. Tapi kalau soft skill biasanya lebih banyak pengembangan kapasitasnya itu di luar bangku kuliah. Nggak harus di dalam kuliahan ya, bisa dalam organisasi, entah itu di tempat magang atau bahkan mungkin ketika teman-teman berwirausaha. Tapi nggak dalam juga ruang lingkup di pendidikan ya, di luar sana pun banyak yang soft skillnya lebih jago dibanding kita yang bahkan di dunia pendidikan kayak gitu sih. Jadi itu yang poin pentingnya kayak gitu. Jadi yang kita tangkap nih dari tadi nih, masalah pentingnya kesehatan mental yang pertama ya Pak, itu sangat berpengaruh kepada peningkatan kapasitas kita tadi. Karena kalau kesehatan mental kita terganggu juga bakalan berdampak buruk juga ke peningkatan kapasitas kita sebagai mahasiswa. Nah terus untuk skill kita tadi itu ada 3, adaptif, agile atau satset kata Bapak tadi. Ya satset lah paling gampang. Sama komunikasi kita. Jadi itu 3 komponen utama kalau kita mau ningkatin kapasitas kita sebagai mahasiswa untuk sekarang ya. Bener banget teman-teman apa yang dikatakan Kak Ihsan tadi, bahwa kesehatan mental dan ada hubungannya ternyata dengan pengembangan kapasitas mahasiswa. Karena menurut saya sendiri nih teman-teman, kalau kita banyak pikiran, kesehatan kita terganggu, kita down, ternyata itu tuh sulit banget untuk nerima diri kita sendiri, terutama dalam bidang akademik ataupun non akademik. Yang terutama tuh untuk pengembangan kapasitas mahasiswa kita sebagai mahasiswa. Oke nih Pak, mungkin dari Bapak ada sedikit pesan untuk kita para mahasiswa gitu, untuk di era sekarang ini tuh gimana Pak? Yang pasti sih sebenarnya sebagai mahasiswa, karena memang kita kan eranya udah era yang sangat berbeda dengan era-era sebelumnya ya. Bahkan kita dengan era disrupsi digital itu sangat pesat banget perubahan yang sangat signifikan. Cobalah untuk sekali-sekali mulai meningkatkan rasa empatinya deh. Maksudnya tuh gimana teman-teman mulai ningkatin sisi lain dari, ya mungkin memang nggak terlalu ini sih. Cuman empati itu jadi salah satu poin penting buat teman-teman bisa pintar merasa, bukan cuma sekedar merasa pintar gitu loh. Jadi kayak mulai membiasakan untuk nggak terlalu harus segala sesuatu tuh harus diukur dengan materi. Entahlah sekedar kayak teman-teman di satu fase cukup hanya diam atau jeda, nggak harus yang seperti apa. Ngerasain betul bahwa dalam kehidupan kita tuh hidup slow living kali-kali boleh lah gitu loh, jangan terlalu harsh, terlalu fast living gitu, kayak cepet banget hidup gitu loh. Kayak di organisasi pun kali-kali ajak ke teman-teman yang lain, entah itu gupmanya, kadepnya atau terserah teman-teman yang lain, untuk mulai membiasakan hidup yang lebih santai aja, nggak terlalu harus fokus-fokus ke capaian-capaian yang belum selesai. Ya namanya juga di organisasi, wajar kalau kita memang belum menyelesaikan beberapa persoalan. Kalau di sini mungkin sanksinya lebih ke di RUC atau mungkin di roasting ya. Roasting. Tapi kalau di masyarakat tuh itu bakal jadi dampak yang negatif buat kita secara individu. Entah dicap atau gimana, itu hal sepele karena sanksi sosial. Tapi mungkin bisa ke ngeranah hukum kalau hal yang demikian nggak bisa diselesaikan kayak gitu. Makanya mumpung di organisasi medianya salah tuh bakal dianggap sebagai media yang biasa aja. Jadi lakukanlah yang memang teman-teman bisa lakukan kayak gitu. Tentu tetap dengan mengedepankan sisi empati itu yang bahkan mungkin itu menjadi salah satu PR buat kami agar bisa mulai mentransferkan bahwa empati itu sekarang sangat minim dimiliki oleh seorang mahasiswa kayak gitu sih. Itu aja paling kalau saya pesannya. Oke, mungkin karena hari ini merupakan Hari Pendidikan Nasional, saya pengen minta ini, 1 patah 2 patah kata dari Bapak buat pendidikan nasional di Indonesia ini.
Kalau temanya lumayan ya, karena hari ini agak sedikit berat, targetnya 13 tahun. Iya. Banyak kalau 13 tahun loh. Wajib belajar tuh 13 tahun. Belum 18 tahun gitu. Wajar ya maksudnya, cuman Oh, ya maksudnya kita tuh sedang dihadapi di era yang bahkan 12 tahun tuh 13 tahun tuh sampai sampai semester 2 kuliah gitu loh. Jadi saya pengennya pesan buat di hari pendidikan sekarang tuh pendidikan inklusif dan pendidikan yang mengarahkan ke kompetensi itu sangat penting sekarang. Dalam artian mahasiswa bukan hanya sekedar tahu tapi juga harus bisa mengkreasikan. Makanya pendidikan inklusif dan yang berbasis kompetensi itu juga menjadi poin penting buat kita ke depan, terutama di Bangka Belitung ya. Di saat era yang sangat kurang well di mana APKPT kita masih sangat rendah. Jadi itu tantangan buat kami para pendidik agar pendidikan itu bisa inklusif dan dimiliki oleh siapapun kayak gitu. Itu aja paling, terima kasih. oke, terima kasih buat Pak Fadlun. Sama-sama Fauzi Ihsan dan telah, Agisna. membagi ilmu yang sangat bermanfaat nih. Jadi buat kita nih penting sekali buat menjaga kesehatan mental kita dan terus meningkatkan kapasitas kita sebagai mahasiswa. Mungkin sekian aja dari kita. Oke teman-teman, sekian dulu dari kita berdua. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih. Salam sejahtera.